Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi pemilu. Terjadi saling debat tentang internet gratis pada debat terakhir antara Capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo menanyakan ucapan Prabowo Subianto yang menyebut orang yang pengen internet gratis itu otaknya lambat. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat 20 Januari 2024. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan. Untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan, sebentar Bapak. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit. Dimulai saat Bapak berbicara. Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak, ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2 Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan?
Dalam debat terakhir tadi malam pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan tentang bantuan sosial yang dibagikan jelang Pilpres 2024. Pembagian bansos ditanyakan Ganjar Pranowo karena frekuensi pembagian lebih banyak dibandingkan awal tahun dan dibagikan secara masif. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1, tidak saling klaim, 2, bisa tepat sasaran, 3, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1 yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, adalah Bansos Plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Iya, pemirsa, ketiga capres memberikan pernyataan penutup usai debat Pilpres kelima yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta Minggu malam. Ya, dan berikut kami tampilkan cuplikannya pemirsa. Paling penting didengarkan oleh masyarakat, lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti, termasuk proses demokrasi. Dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi, yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik, agar publik menjadi makin paham. Intinya setelah kita kampanye berapa bulan, setelah kita debat,
kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang dengan semangat, tapi itikadnya adalah baik. Itikadnya adalah mencari pemikiran, gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung. Jadi kesimpulan tadi adalah bahwa kami yakin ketiga paslon berjuang untuk rakyat yang jujur, adil, dan berwibawa. Dalam kesempatan debat tadi, kami menyampaikan gagasan tentang negara yang hadir untuk melindungi, memerdekakan, meningkatkan derajat rakyat untuk merasakan adil makmur bagi semua. Kami ingin negara hadir dengan rasa cinta kasih, Rahman, Rahim, welas asih yang merangkul semuanya, memberikan rasa tenang kepada yang paling lemah, memberdayakan yang di tengah, dan mengayomi juga bagi yang besar. Tapi juga negara yang tegas, negara yang bertindak keras kepada siapa? Kepada mereka yang koruptif, kepada mereka yang mengambil keuntungan dari ketimpangan, kepada mereka yang komprador. Negara yang mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Itu kami menginisiasi seruan moral. Jadi kita tidak dalam dukung-mendukung, tidak. Kami melakukan gerakan moral untuk mengingatkan tadi bahwa ada hati nurani, ada akal sehat, ada keberpihakan kepada kepentingan publik dalam berpolitik. Ada etika, ada norma gitu. Dan alhamdulillah udah lebih, mungkin insya Allah lebih dari 100 guru besar menandatangan, lalu ratusan lagi para dosen menandatangan, dan juga alumni dan mahasiswa gitu loh. Jadi itu kira-kira yang ingin disampaikan supaya etika dan moral dalam berpolitik itu tetap dijaga.